kita dari dalam unit bus SR3, tapi kita akan melihat ada dua unit Discovery di depan kita, yaitu Discovery single glass yang sebelah kiri dan Discovery double glass yang sebelah kanan kita, teman-teman. Double glassnya tidak membelah atas bawah tapi kanan kiri. Nah, oke. Di sini ada OF 1623 air suspension yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan ada Hino AK240. Yang sebelah kiri untuk pasar dalam negeri, yaitu untuk PO Sudiro Tunggajaya. Yang kanan untuk pasar luar negeri yang akan diekspor ke negara Fiji dengan nama PO-nya ini Raiwaga, teman-teman. Oke, dua ini berbeda spesifikasinya pastinya untuk Indonesia dan luar negeri, tapi sama-sama setir kanan sih. Tapi untuk spesifikasinya sangat jauh berbeda ya, teman-teman. Kita akan bahas yang Sudiro Tunggajaya karena di Sudiro Tunggajaya ini pertama kali dia pakai OF 1623 dengan air suspensionnya, teman-teman. Dan ini sudah dibuat dengan bagasi yang sangat ekstra luas. Seperti apa spesifikasi dan unitnya? Mari kita lihat bersama. Nah, oke teman-teman, setelah kemarin kita lihat unitnya di dalam showroom, terus kita road test di siang harinya. Sekali ini sudah terparkir di depan showroom unitnya, teman-teman. Ini dia Mercedes-Benz mesin depan OF 1623 yang sudah dibekali air suspension dari bawaan sasis, teman-teman. Nah, OF 1623 ini menjadi yang pertama di Indonesia dan dibuat di karoseri laksana dengan bodi Discovery SR3, teman-teman, single glass. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita sampaikan buat teman-teman supaya lebih tahu tentang bodi dan sasis 1623 seperti apa. Yuk kita lihat. Nah, pada bagian depan unit ini sudah menggunakan spion yang SR3 ya, teman-teman. Ini spion yang sudah dihadirkan pada Tourista SR3 dan juga Discovery maupun Legacy SR3. Ini sudah paten dan sudah menjadi defaultnya SR3 series. Kemudian bagian depan teman-teman bisa lihat, nih kita tunggu penyegaran nantinya ya. Kita lihat apakah bakal ada penyegaran lagi nantinya ke depannya. Pastinya Discovery ini memiliki beberapa tinggi bodi. Yang pertama di OF 1623 ini ada yang standar, kemudian di AK240 ada yang di atasnya standar, kemudian yang ini yang OF 1623 ini ada lagi yang HD ya. Ini kebetulan yang HD, teman-teman, dengan tampilan depan yang lebih tinggi dan bagian punuk atasnya. Kalau yang AD bagian kaca itu dia lebih lebar. Kalau dari depan seperti itu untuk membedakannya. Jadi yang depan bagian atasnya itu lebih lebar, bagian lampu mayang sana ya itu lebih lebar. Kalau yang bagian bawah ini sama. Kemudian di bagian kisi-kisi atau area angin menuju radiator di atas ada, di bagian grill dan juga di bagian bumper juga ada. Kemudian di bawah kita tambahkan pengaman engine. Di situ ada pipa, teman-teman, untuk melakukan protect terhadap radiator, teman-teman. Karena memang di unit OF 1623 ini radiatornya agak sedikit lebih rendah ya. Oke, kemudian sebelah kanan, teman-teman, ini pintu sopir. Pintu sopir ini untuk yang mesin depan peraturannya sih bisa dibuka dari luar, tidak bisa dibuka dari dalam. Nah, dari dalamnya tidak ada handle-nya, teman-teman. Jadi hanya bisa dibuka dari luar saja, dari dalamnya tidak bisa. Begitu, teman-teman. Oke, kemudian di sini masih terdapat selendang S series ya, teman-teman. Selendang S series ini pertama dibuat dulu atau ditempelkan seperti ini juga unitnya Sudiro Tunggajaya yang Discovery SR2, teman-teman, yang unitnya Patas Jatim. Oke, di sini ada untuk filter udaranya ada di sebelah driver atau di bagian kanan depan roda depan, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada salah satu yang dihadirkan Mercedes-Benz untuk emisi yang lebih baik, teman-teman. Di sini ada AdBlue, teman-teman. AdBlue-nya ini kita buka aja ya supaya ini tangkinya lebih kelihatan. Nah, ini AdBlue, teman-teman. Ini adalah tangki AdBlue yang kalau menyemburkan ini dia ketika terjadi emisi gas buang yang berlebihan. Jadi ketika unit ini masih aman-aman aja, emisi gas buangnya tidak terlalu ngebul dan mungkin masih dalam kadar batas yang normal, dia tidak akan menyemburkan. AdBlue only, teman-teman. Ini cairannya bisa didapatkan di Mercedes-Benz ataupun di mungkin nanti toko-toko spare part dan lainnya kayak toko oli dan lainnya juga akan menyediakan AdBlue ya, teman-teman. Seperti itu. Kita tutup kembali. Kemudian di sini ada untuk bagasi, teman-teman. Di sini ada bagasi
aki. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada bagasi aki, teman-teman. Bagasi akinya ini kalau menggunakan AC yang model akinya harus 2, kita tingkat. Kalau yang akinya hanya ada 2 seperti ini, biasanya AC-nya dia tidak menggunakan tambahan aki lagi. Nah, kalau yang Songzi Thermo King akinya akan satu pasang seperti ini. Ini aki untuk engine aja dan sudah support ke AC. Kemudian kalau untuk yang Denso dan Sanden terus lainnya itu menggunakan aki double seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini ada bagasi barang. Nah, ini ada bagasi barang, teman-teman. Bagasi barang di sini, teman-teman, ini bisa dimaksimalkan untuk bagasi kru ya, teman-teman. Ini bagasi toolkit dan lain-lain, teman-teman. Bagasi toolkit bisa, bagasi untuk kru bisa, karena ini di sebelah kanan. Nah, kemudian di sini ada untuk tandon air toilet, karena toiletnya ada di sebelah kiri bagian tengah, seperti itu. Kemudian di sini lambung mati dan di sini ada untuk tangki BBM, teman-teman. Ini adalah untuk tangki BBM pengisiannya. Jadi BBM ini standar posisinya di kanan bagian tengah. Nah, ini standar dari Mercedes-Benz. Nah, kemudian ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Ini wow, catnya lumayan ya, mirrornya. Oke, ini adalah bagasi ekstra besar yang sempat saya buat konten reels di Instagram dan cukup FYP. Oke, coba kita buka yuk untuk bagasi barang di belakang. Nah, ini dia, teman-teman, bagasi barang di belakang kita. Bagasinya udah segede layar ini, udah gede banget. Jadi ini kalau pas dulu proses produksi, sekiranya teman-teman kita yang diproduksi ada lebih dari 10 orang itu bisa tiduran di sini. Jadi bisa tiduran gitu, silang. Lebih dari 10 orang itu dia tidur, mencoba tidur di sini bisa. Dan teman-teman, ini seperti spring bed yang 20 kali 180 atau 200 kali 180 itu 2 meter kali 1,8 meter ini bisa masuk juga, teman-teman. Karena lebar bodinya ini, teman-teman, dari bodi sini itu dari sini sampai sana itu 2,5 meter. Jadi kalau di sini ya sekiranya 2,4 meter ya, teman-teman, per 5 cm di bagian kanan kiri. Nah, ya itulah segede ini. Ini kalau bisa dibilang ini hampir sebak pickup, tapi tingginya lebih lagi. Tingginya ini motor masuk, teman-teman, sekiranya mungkin 4 motor masuk ini kali ya. Kalau yang nata bagus 4 motor bisa masuk, kita silang 1 2, 3, 4. Nah, 4 motor bisa masuk di area belakang. Dan ini tinggi, teman-teman. Ini yang pertama di Indonesia untuk OF 1623 air suspension. Nah, yang dulu kita pernah buat di Hino AK, kita sering buat, teman-teman. Ekspor ke Fiji ada, Sumber Alam ada, Bayu Megah dan lainnya dulu ada semua, teman-teman. Dan unit-unit terdahulunya pastinya kita buat ke Fiji itu seringnya speknya seperti ini. Yang unit-unit ke Fiji, bagasi belakang tembus seperti ini. Terus untuk pasar dalam negeri, untuk OF 1623 kemarin diawali dengan Sudiro juga dan juga Agung Jati, itu sudah seperti ini juga. Yang HD ini yang paling tinggi adalah di OF 1623 seperti ini, teman-teman. Jadi kalau yang punya AK dia akan lebih rendah, sekiranya selisih sekitar 10 sentian ya, teman-teman, untuk tinggi area plong bagasi belakangnya. Nah, ini gede banget, teman-teman. Ini belakangnya sayangnya agak mepet. Mau tak buka tapi agak mepet, teman-teman. Jadi nggak usah ya. Ini memang area taman di penghijauan di area showroom supaya lebih fresh aja, teman-teman. Oke, ini bisa dibuka seperti ini. Motor bisa masuk dan lain-lainnya, bagasi barang bisa masuk. Nah, mekanismenya seperti apa? Jadi ini adalah rahasia dapur juga, teman-teman. Mekanisme untuk membuat bagasi segede ini ya rahasia dapur Laksana, jadi tidak usah saya jelaskan secara detail. Tapi ini untuk pengusaha otobus saya yang masih worth it lah untuk melakukan perjalanan, karena ini sudah air suspension. Dan untuk pengusaha otobus kalau menginginkan untuk spesifikasi seperti ini bisa di Hino AK 240, bisa di OF 1623. Yang OF 1623 dia bisa segede ini dengan tinggi lebih dari 1 meter ya, teman-teman. Dan yang yang AK 240 lebih rendah sedikit daripada yang OF 1623, tapi tetap bisa kita buat selebar ini juga.
Oke, seperti itu teman-teman. Pintu darurat berada di tengah, menyelaraskan area bagasi belakang dan juga pintu tengah. Jadi pintu daruratnya ada di tengah dan ini berada di center tengah ya. Jadi lebih adil juga sih kalau di tengah sebenarnya. Oke, jadi untuk eksteriornya seperti ini, teman-teman. Air susnya seperti apa? Kita lihat yuk. Air susnya ini mirip-mirip punya 1626, teman-teman. Kita lihat ini masih di bawah sasis. Nah, itu. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya? Nah, ini masih di bawah sasis seperti itu, teman-teman. Untuk air susnya dia di bawah sasis di bagian belakang dan depan juga sama. Jadi ini air susnya lebih mengadopsi ke 1626, teman-teman. Ini kemarin sudah kita coba dan lebih nyaman ini daripada yang per pastinya. Lebih nyaman, teman-teman, dan ini yang di area depan. Nah, yang di area depan air susnya seperti itu, teman-teman. Ini lebih nyaman daripada yang per pastinya, karena memang kemarin sudah kita coba, kita test track sampai dengan Salatiga, dan kita goyang-goyangkan juga masih cukup untuk membuat nyaman. Nah, seperti apa interiornya? Mari kita lihat bersama. Nah, di bagian sisi kiri dia ada pintu tengah, teman-teman, karena di belakang buat bagasi, jadi pintu utamanya ada di tengah. Kemudian di sini ada pintu depan. Nah, ini dibuat swing. Rekomendasi untuk OF 1623 dan Hino AK adalah pintu depan dibuat swing seperti ini, karena untuk memperlancar dan juga membuat area akses naik turun di tangga depan lebih agak nyaman lah. Karena kalau dibuat sliding di sini ada engkolnya, jadi agak sempit lagi. Oke, seperti ini untuk area depannya. Mari kita naik. Naiknya jangan lupa pegangan seperti ini. Oke, kalau untuk saya masih nyaman karena di saya ini tidak terlalu gemuk saya, jadi masih terkesan langsing. Oke, area depannya seperti ini, teman-teman, untuk OF 1623 yang area kru di sini. Nanti ini jok connect-nya akan dipasangkan, teman-teman. Ini ada jok connect-nya akan dipasangkan di sini. Ini jok connect-nya akan dipasang di sini, dan ini trap tangganya seperti ini. Sudah didesain dengan area lekukan-lekukan yang disesuaikan untuk mengakomodasi kaki dan juga penumpang yang lebih nyaman pastinya. Oke, ini apa? Ini adalah untuk kompresor AC, teman-teman. Jadi kompresor AC untuk mesin depan ada di kiri seperti ini. Kemudian di sini ada untuk engine-nya. Engine-nya di sini. Kemudian kita juga punya yang baru di Discovery SR3 keluaran OF 1623 dan seterusnya. Kita punya dashboard baru, teman-teman. Ini dashboard di kita yang sudah kita sesuaikan pastinya untuk ketinggian dan juga untuk maintenance unit ini. Dashboardnya kita buat seperti ini bisa dibuka. Nah, ini untuk maintenance area elektrikal dan juga audio video, teman-teman, yang ada di unit ini. Seperti itu. Oke, dashboardnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, area head unit ada di sana, kemudian preamp dan juga panel AC ada di sebelah sini, teman-teman. Semuanya ada di sini, lampu-lampu dan juga bawaan sasis. Di sana ada handbrake dan ini setirnya OF 1623 masih sama ya, teman-teman. Kemudian ini ada apar dan juga ada speaker kanan dan kiri area cabin pengemudi dan juga kru. Seperti ini untuk area depannya, teman-teman. Dashboard sudah dilapis kain ya sekarang yang Discovery. Mudah-mudahan menambah kesan luxury unit ini. Oke, terus di sini ada sunscreen dan ada untuk mirror untuk ke belakang. Kemudian hawa AC di depan, kanan dan kiri. Oke, kita masuk ke belakang. Di sini ada sekat depan yang sudah kita buat seluas ini dan juga sepandangan los ini, teman-teman. Kita finishing dengan stainless steel seperti ini, teman-teman, supaya luxury-nya lebih dapat ya. Kita buat luxury dengan menggunakan stainless steel. Oke, kita masuk ke dalam area interiornya. Oke, teman-teman, seperti ini untuk area interiornya, dan ini hot seat kita. Nah, pandangan ke depan los, teman-teman. Dan salah satu keunggulan ketika unit ini dilengkapi dengan sekat area depan adalah suara bising ini tidak terlalu masuk ke area depan. Nah, sebenarnya teman-teman, suara bising area depan itu sama halnya dengan suara bising area belakang di engine. Ketika teman-teman duduk di belakang dengan engine belakang, pastinya juga berisik. Nah, sama halnya ketika teman-teman mesin depan dan duduk di depan, yang belakang itu juga nggak berisik, teman-teman.
Seperti itu. Jadi kalau teman-teman bilang mesin depan berisik, sebenarnya sama dengan yang mesin belakang. Mesin belakang ketika teman-teman duduk di belakang pastinya juga akan merasakan atau mendengarkan raungan mesin di belakang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin yang stigma-stigma atau pendengaran tentang engine di area depan yang masih berisik, memang iya, saya juga merasakan area depan berisik karena termindset begitu ya. Termindset mesin depan berisik. Tapi sebenarnya kalau dibilang mesin depan sama mesin belakang itu berisik mesin depan, sebenarnya ada benarnya juga, karena memang di area depan ini kan kita tidak bisa belum bisa sih, bukan tidak bisa, belum bisa memaksimalkan peredaman. Nah, tapi kalau saya laksana salah satunya melalui sekat depan ini bisa meredam sedikit lah untuk berisiknya atau bunyi engine yang mungkin di Mercedes-Benz ini sedikit agak ini ya teman-teman, agak gede gitu ya, 1623. Oke teman-teman, untuk area depannya seperti ini. Untuk seatnya dia menggunakan seat konfigurasi 2 di kanan dan 2 di kiri. Ini menggunakan sandaran tangan dan juga ada sandaran kaki teman-teman atau leg rest. Unit ini juga bisa di reclining dan semuanya sudah dilengkapi dengan safety belt atau seat belt seperti ini, 2 titik seperti yang di pesawat teman-teman, kanan dan kiri. Jadi ini mohon dipakai ketika perjalanan, ketika teman-teman tidur dan lainnya dipakai saja untuk lebih membuat teman-teman safety terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Misal ketika tidur teman-teman deleleh kok miring-miring dan motor jatuh, masih ada seat belt dan teman-teman bisa terselamatkan oleh seat belt dari jatuh dari kursi maupun rasa malu. Begitu teman-teman. Oke, seatnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada satu yang sudah terbuka. Ini jahitannya menggunakan jahitan dengan benang merah dan untuk seatnya menggunakan warna hitam semua. Seperti ini. Untuk area seatnya kita hitung ada berapa seat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, 16, 32 seat teman-teman. 16 tambah 16, 34 seat. Oke teman-teman, jadi unit ini bisa selonggar dan senyaman ini untuk area seat-seatnya. Bahkan ini kalau dibilang lebih longgar dari mesin belakang untuk area per seatnya, itu saya katakan iya, karena memang di bagian depan kita sekatnya bisa maksimal ke depan, dan di bagian belakang itu tidak ada bulkhead atau tidak ada area atas engine yang ini teman-teman tersisa, karena ini sudah mentok paling belakang. Dan di paling belakang pun masih ada bisa buat kandang macan. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada kandang macannya teman-teman. Nah, jadi untuk unit ini dari depan sampai belakang pun nyaman ya teman-teman. Bisa lihat di sini untuk kakinya ini bisa dikatakan longgar. Nah, longgar ya teman-teman, longgar semuanya, bisa longgar selonggar ini teman-teman. Dan untuk area belakang sudah kita sesuaikan, karena di area belakang kita ada ngetrap teman-teman untuk bagasi yang gede dan tinggi tadi. Di area belakangnya sudah kita sesuaikan, tapi tetap dapat lover AC-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tetap dapat lover AC ya. Nah, kemudian unit ini juga dilengkapi dengan bagasi plafon seperti ini, tapi bagasinya sudah mentok di sini aja teman-teman, di area yang ngetrap ini, karena memang yang di belakang kalau dikasih nanti kepalanya mentok. Nah, seperti ini. Jadi untuk area belakang yang 2 seat row ini bisa menaruh barangnya di area sini atau di masing-masing yang di bawah ya teman-teman, seperti itu. Speaker kita ada 8 di area cabin teman-teman, dan 2 di area pengemudi. Subwoofer kita juga sesuaikan di bawah jok, di area depan dan belakang teman-teman. Kemudian unit ini juga dilengkapi dengan USB charger. Nah, ini juga ada USB chargernya pastinya untuk lebih menambahkan fasilitas yang ada di unit ini teman-teman. Selain itu ada TV di bagian depan di gangway tengah teman-teman. Jadi tidak di depan di area sekat smoking, tapi tetap kita kasih di gangway depan atas, karena kalau kita kasih di sekat smoking dia akan menutupi pandangan ke depan yang los. Oke, di sini ada toilet teman-teman di area tengah. Ini toilet yang ada tandanya tadi di sebelah kanannya. Ini toilet tengahnya seperti ini.
Toilet tengah ini untuk lebarnya dia lebih kecil daripada yang toilet di belakang, karena memang menyesuaikan gangway dari unit bus yang dibuat teman-teman seperti ini. Nah, gimana menurut teman-teman untuk unit ini? Nah, kalau mau lebih luxury lagi atau lebih ada fasilitas tambahan, di sini bisa ditambahkan coffee maker teman-teman di atas toilet tengah. Oke, mungkin seperti itu teman-teman dari unit ini. Ini pintu daruratnya bisa diakses dari gangway ini, dari gangway area area seat ya teman-teman di sini. Terus palu pemecah kaca pastinya ada, dan ada jam digital juga. Terus unit ini pastinya sudah siap untuk diambil dan siap untuk ngelend teman-teman. 32 seat dengan sandaran kaki dan juga sandaran tangan, bisa dibilang ini eksekutif kelas teman-teman. Dengan mesin depan air suspensi, teman-teman wajib coba, saya sudah coba. Kalau dibilang nyaman, ini lebih nyaman daripada yang per pastinya teman-teman, dengan kelas mesin depan ya, dan sasis yang harganya tidak lebih mahal daripada unit per mesin belakang teman-teman. Ini pastinya untuk pengusaha bisa membuat kantongnya lebih bernafas, karena memang body Discovery juga tidak semahal body yang mesin belakang teman-teman. Kita tawarkan untuk kelas terbaik unit ini menggunakan harga ekonomis. Nah, menarik kan? Langsung saja buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu juragan PO yang ingin menggunakan varian OF 1623 dan juga Discovery yang single class seperti ini, kita buatkan spesifikasinya dan juga penawarannya. Saya Di Zenanto dari Karsel Laksana. Dadah.